Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Adianti Nurlatifah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri Jayakerta, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi serta kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah beberapa refleksi yang akan saya paparkan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran dilakukan dengan mentransfer ilmu kepada siswa dengan menggunakan metode ceramah. Dengan kata lain, siswa adalah objek dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik siswa. Setiap anak memiliki karakter gaya belajar yang beragam, tetapi proses pembelajaran dilakukan secara monoton, hanya bakal menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran siswa cenderung pasif dan motivasi belajar siswa yang rendah. Dan pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi KKM atau mengutamakan aspek kognitif siswa. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, proses pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran dengan melibatkan siswa. Salah satunya contoh dengan menggunakan metode demonstrasi. Dengan demikian, siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memahami karakteristik siswa, yaitu guru menghargai berbagai karakter siswa yang beragam, di antaranya seperti gaya belajar siswa, minat dan bakat siswa, serta memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyeluruh, yakni melakukan proses pembelajaran sesuai dengan ranah afektif, kognitif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Dan yang kelima, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di antaranya, yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas bersama siswa sebagai bentuk komitmen. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan siswa agar turun aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Dan menerapkan sistem AMOM, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian, menuntun siswa sesuai kodratnya. Menuntun dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat siswa disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan
mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, di mana proses pembelajaran tidak hanya terfokus pada keterkaitan KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif peserta didik saja, melainkan ada berbagai aspek yang harus dikembangkan, yakni afektif, psikomotor, spiritual, dan sosial. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menambahkan budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.